Halo Tribuners, Joko Anwar, seorang sinias dan juga mantan jurnalis, angkat bicara mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia pada hari Jumat 29 Agustus 2025. Menurut Joko Anwar, langkah mahasiswa turun ke jalan karena mereka sudah muak dengan tingkah laku dari para petinggi-petinggi negara, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga mereka berteriak di jalan untuk menyuarakan aspirasinya yang dirasa Indonesia sudah tidak baik-baik saja. Dan Joko Anwar menganggap aksi demonstrasi ini adalah bentuk amarah dari semua rakyat, ditambah dengan adanya kematian dari Afan Kurniawan, di mana seorang driver ojol nyawanya hilang setelah dilindas oleh mobil dari Brimob. Dan menurut Joko Anwar, meskipun pihak kepolisian sudah bertanggung jawab dan berjanji akan membuka semua kasusnya, baginya satu nyawa orang hilang tidak akan bisa mengganti apapun dan tidak akan bisa meredam amarah masyarakat. Berikut keterangan dari Joko Anwar. Selama 1 minggu ini masyarakat Indonesia melakukan aksi demonstrasi, meluapkan kekecewaannya kepada petinggi negara dalam menjalankan negeri ini. Demonstrasi terjadi di mana-mana, khususnya di Jakarta, Gedung DPR RI, Polda Metro Jaya, hingga markas Brimob di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Jadi titik para demonstran meluapkan isi hati mereka. Sinias dan mantan jurnalis Joko Anwar ikut bersuara menanggapi aksi demonstrasi masyarakat, baik dari buruh, mahasiswa, hingga pengemudi ojol. Kata Joko Anwar ketika ditemui di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Agustus 2025. Udah, thank you. Mas, Yes. kritikannya yang lagi ini rame demo-demo. Boleh ngomong tadi? Boleh Mas, boleh. Apa? Boleh. Demo Ya, hari ini ya, tadi ya. di Polda kan juga Yang lagi. pasti kan kita sampai pada kondisi ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba. Jadi sudah lama sekali baik pemerintah maupun DPR itu tidak bekerja untuk rakyat, tidak berpihak kepada rakyat. Yang paling gampang, yang paling bisa dirasakan tanpa kita harus memiliki backup data yang ngejelimet segala macam. Setiap hari kita bisa melihat bagaimana rakyat semakin lama semakin susah untuk mencari kerja, banyak yang kelaparan, banyak juga yang mendapatkan kesulitan untuk hidup hanya untuk menghidupi keluarganya. Dan tone deaf banget para anggota DPR dan pejabat. Mereka merasa bahwa kalau misalnya ada kritik dari rakyat itu bukan kritik, tapi itu adalah orang yang berseberangan secara politis. Padahal kan bukan seperti itu. Seharusnya kan mereka bisa lebih mendengarkan dan lebih punya empati, tidak menunjukkan bahwa mereka sedang bersenang-senang di antara kesetaraan rakyat gitu ya. Masih ada kekuatan dan keberanian untuk bisa tertawa, berjoget, sementara rakyat juga teriak, kan itu menandakan bahwa mereka tone deaf banget. Jadi kita sampai di kondisi ini bukan ujuk-ujuk, bukan karena ada yang berusaha untuk membuat chaos seperti kata Presiden, ada yang berusaha untuk membuat keributan karena latar belakang politis. Ini simply rakyat yang berteriak karena rakyat kesulitan hidup, as simple as that. Itu sih. Mas Joko, point of view dari seorang Mas Joko, siapa sih yang patut disalahkan? Karena kan banyak netizen yang mempertanyakan siapa yang patut disalahkan masalah demo pada Salahnya sistem. Kalau kita ngomong sistem ya orang-orang menjalankan sistem siapa, dan seperti yang aku bilang ini hubungan sama kultur ya, udah lama banget kita rakyat diminta untuk maklum, rakyat diminta untuk memaafkan kalau misalnya ada gestur minta maaf dari para pejabat yang sudah berbuat kesalahan, hanya sekedar minta maaf. Enggak lah, pada saat ini kayaknya kita udah harus bersuara, harus bangkit dan harus melawan lebih keras, baik itu secara fisik maupun secara bersuara dimanapun kita bisa, termasuk lewat sosial media. sampai ada korban kan? Ya, sampai korban jiwa kemarin, Mas. Iya. Menjadikan juga kan artinya Iya betul. Ya. anarkis dari para Tahun 98 kan Yes, eksekutif mundur. satu nyawa rakyat itu kan nggak ada gantinya. Apapun yang dicoba untuk dilakukan sebagai usaha untuk meredakan kesedihan, penderitaan dari orang yang terdampak langsung, termasuk keluarga dan kerabat, saya rasa itu nggak bisa dibandingkan dengan nyawa yang sudah melayang, dan itu nggak harus sudah dihentikan dan nggak boleh terjadi lagi. Mas Joko pas ngeliat potongan video semalam gitu, korban jiwa kan maksudnya
ada satu korban jiwa gitu. Potongan videonya penyebar luas di media sosial gitu. Respon Mas Joko seperti apa sih melihat? Ya. Oh, saya merasa bersyukur bahwa orang bisa melihat walaupun menyesakkan ya, supaya orang tahu bahwa ternyata ini real gitu, bukan sesuatu yang dibesar-besarkan oleh orang. Sekarang kita nggak boleh live TikTok kalau di menurut itu adalah satu hal untuk membungkam rakyat dan usaha-usaha untuk meredam kemarahan rakyat dan kekecewaan rakyat. Saya merasa saya sih di media sosial selalu retweet, repost karena itu yang bisa dilakukan. Gitu ya. Thank you teman-teman. Siap, terima kasih, Mas. Jangan lupa subscribe ya.